شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Sidang jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap begitu banyak nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, kesempatan, umur yang panjang serta barokah, rezeki yang berkah. Tetapi yang terutama rasa syukur kita adalah terhadap nikmat yang begitu besar yang diperuntukkan untuk semua umat manusia, tapi yang memilih dan yang terpilih oleh Allah Ta'ala adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat tersebutlah dapat mengantarkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Dan dengan dua nikmat tersebut, orang yang mengingkari nikmat iman, nikmat Islam, bahkan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti akan mendapatkan kesusahan, kesulitan di dunia, dan terutama kesusahan dan kesulitan yang selama-lamanya di akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini penutup tausiah Ramadan pada tahun ini, pada Ramadan kali ini, berkaitan dengan perkara yang sangat penting, yaitu semua amalan atau ibadah tergantung niatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dimulakan di dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amiril Mu'minin Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, innamal a'malu binniyat, semua amal perbuatan bergantung hanya kepada niatnya saja. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu atas segala amalannya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah
yang meninggalkan daerahnya karena mungkin daerahnya penuh maksiat, sebagaimana Nabi dulu meninggalkan Mekah karena di sana tidak bisa melaksanakan syariat Allah, dihalang-halangi, bahkan beberapa sahabat terbunuh, akhirnya hijrah. Maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih, pahala hijrahnya sesuai dengan ridha Allah dan ridha Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa saja yang berhijrah karena perkara dunia yang akan dia peroleh, awimra'atin yankihuha, atau disebabkan dia berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, pahala hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata ulama, alladzina huma asahhul kutub al-musannifah. Jadi kedua Imam Bukhari dan Muslim adalah kitab karangan beliau yang paling sahih di antara karangan-karangan daripada para masyayikh di dalam hadis. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya hadis tersebut, Imam Bukhari bahkan beberapa ulama terdahulu, beliau bahkan menempatkan hadis ini di awal kitab mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka para ulama menginginkan kita tahu dan kita harus memahami bahwa niat itu adalah perkara yang terpenting. Bahkan ketika kita mondok atau saudara-saudara sekalian yang mungkin belajar fikih dan yang lainnya, maka niat itu menjadi rukun. Kalau tidak ada niat berarti batal daripada ibadahnya. Jadi niat termasuk rukun. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini kenapa begitu penting? Karena menjadi orientasi seluruh hukum di dalam Islam. Ini bisa dilihat oleh pendapat ulama. Abu Daud rahmatullah alaih berkata, hadis ini setengah daripada ajaran Islam, karena agama bertumpu di dalam dua hal. Kata beliau, sisi lahiriah, yaitu amal perbuatan yang nampak seluruh anggota tubuh. Kemudian yang kedua, sisi batiniah, yaitu niat. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihima mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga daripada ilmu. Saking pentingnya, Pak, sepertiga daripada ilmu. Karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal: hati, lisan, dan seluruh anggota badan. Sedangkan niat di dalam hati merupakan salah satu dari ketiga hal tersebut. Maka begitu pentingnya niat, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama sepakat bahwa seluruh amal perbuatan dan ibadah akan sia-sia tanpa niat. Maka sesuatu yang kita niatkan tanpa diamalkan pun mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, amal yang tidak ada niat akan sia-sia. Begitu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydawi. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini muncul oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisahnya
atau asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran itu asbabun nuzul. Diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud menurut Imam At-Tabarani dalam riwayatnya di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berkata bahwa di antara kami ada seseorang yang ingin melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak, sehingga dia berhijrah ikut Nabi ke kota Madinah. Lalu si laki-laki itu pun ikut hijrah, tapi hijrahnya bukan karena mengikuti Nabi, sebagaimana dalam muqaddimah hadis yang tadi, awimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia menikahi wanita tersebut sesampainya di Madinah. Maka karena itu kami, kata Ibnu Mas'ud, di kalangan sahabat memberikan julukan terhadap sahabat itu, namanya Muhajir Ummu Qais. Sedangkan Said Ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahala yang didapatkan sebagaimana apa yang diinginkan. Sebagaimana seorang laki-laki sahabat tadi ketika di Madinah, dia naksir seorang wanita, tetapi wanita itu menolak hingga wanita itu berhijrah dan diikuti si laki-laki tadi dan akhirnya menikah. Kalau kita memberikan kesimpulan, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik. Yang pertama, tempatnya niat. Tempatnya niat berada di dalam hati. Bahkan ada sebagian ulama bisa diucapkan, ulama juga berpendapat yang lain bisa tidak diucapkan. Maka yang kedua, syarat daripada niat. Ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali diiringi dengan niat. Seperti di dalam ibadah yang inti, salat tidak pakai niat maka batal, karena dia termasuk rukun. Puasa, haji, dan yang inti-inti lainnya. Sedangkan adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dan pendukung ibadah inti seperti wudhu atau mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurnaan untuk mendapatkan pahala. Sedangkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Maka kami ketika belajar fikih itu yang paling pertama termasuk rukun salat, rukun wudu, dan beberapa rukun yang lain, maka dia niat itu ditempatkan yang pertama. Maka niat itu ditempatkan yang pertama. Kalau tidak berniat berarti ibadah kita bisa batal. Maka terhadap perbuatan yang lain juga demikian. Kemudian hadis ini juga menganjurkan, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, keharusan kita berhijrah. Memang betul ada
sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hijrah sesudah Futuh Makkah. Maksudnya, kata ulama memberikan penjelasan, tidak adanya hijrah sesudah Futuh Makkah karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Orang semua sudah Islam. Bahkan kita tahu sekarang Makkah Madinah termasuk Al-Haramain, dua kota atau dua negeri yang diharamkan bagi selain orang yang beriman, orang muslim, untuk memasuki kota Makkah. Di luar itu boleh, dan itu menjadi syarat. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti bagaimana apa yang diberlakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Inti beliau ketika hijrah, karena waktu itu Islam awal mula berkembang, pengikutnya masih sedikit, ibadah dibatasi. Sebagaimana di banyak negeri di belahan dunia, kita tahu negeri Cina, negeri yang luas Pak, mereka Islamnya lebih dulu dari kita. Banyak sahabat yang datang ke Cina, bahkan kuburannya ada. Bahkan di beberapa negara pecahan Soviet juga banyak ditemukan kuburan sahabat. Tetapi Cina itu bukan negeri muslim, negeri kafir. Suku Uighur tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan perintah Allah. Makan babi, jadi tengkuknya diikat dengan kaki sambil diinjak kepala dengan laras sepatu supaya menyentuh saja babi, daging babi atau daging anjing. Luar biasa Pak, itu harus hijrah. Tapi mereka tidak bisa karena semua wilayah dijaga ketat. Tetapi pemerintah Cina menyangkal. Bagaimana dengan di tempat kita? Bisa juga Pak. Misalnya di tempat kita tinggal, entah wilayah kecamatan, RT, RW atau kabupaten, tempat kita tinggal banyak maksiat, sedangkan kita mungkin tidak punya kemampuan, ilmu sedikit, tidak punya keberanian untuk berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak kembali kepada Allah, agar lingkungannya menjadi sehat, menjadi islami. Tidak kuat Pak, kalau lama-lama bisa-bisa kita pun terjerumus bermaksiat. Tetapi karena kita ingin menjaga iman kita yang sedikit tapi istiqomah, pindah Pak, jual rumahnya, cari kehidupan yang lain. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Maka betul kata ulama, orang yang hidup dan menghidupkan agama di dalam dirinya, maka Allah akan memberikan naungan semenjak di dunia dan naungan yang selama-lamanya ketika di akhirat. Jadi hidupkan agama Pak, hidupkan agama 24 jam di dalam kehidupan, maka itu termasuk hijrah. Mungkin lingkungan pekerjaan kita juga termasuk banyak suap, sogok, maka kita harus tinggalkan. Kenapa? Lama-lama kita pun terlibat, ataupun kalau tidak terlibat tapi mendukung, itu dosanya sama. Dosanya sama. Maka perlu hijrah. Atau apapun lingkungan kita, pekerjaan, tempat tinggal, komunitas dan sebagainya, maka perlu Pak, sebagaimana yang dilakukan para sahabat, maka kita pun harus melakukan. Bagaimana para ulama juga melakukan mereka memperjuangkan agama hingga sampainya agama kepada kita. Seandainya tidak ada hijrah, maka dakwah itu pun intinya adalah hijrah.
Dakwah itu tidak mungkin kita bisa berdakwah kalau tidak berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, agar lingkungan menjadi baik, menjadi islami, kebaikan-kebaikan tersebar bukan hanya untuk diri kita, kebaikan ini untuk orang lain. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak ada kami utus Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk seluruh alam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada subuh kali ini mendatangkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mengekalkan hidayah di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan pada bulan puasa kali ini Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan hadiah berupa Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bacaan Quran kita yang hatam berkali-kali, sekali, bahkan mungkin tidak hatam tapi membaca Quran karena niatnya untuk hatam, mendapatkan pahala yang berlipatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah yang kalian lakukan selama bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan yang baik, ajakan kita kepada orang-orang agar selalu menjaga tutur kata, amal perbuatannya, dan untuk kembali kepada Allah, maka juga akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang kita niatkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan, kesempatan untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain, agar tercipta lingkungan yang baik dimanapun, dan agar keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi Allah curahkan dan timbulkan agar kita semua selamat dunia akhirat. Maka terakhir kami ucapkan semoga bulan puasa kali ini dapat meningkatkan amal ibadah kita di luar bulan puasa, dan kita semakin kuat dan berazam atau bertekad meningkatkan daripada ibadah kita di luar bulan puasa, agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk dapat menemui yang namanya bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.